Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 225. 1 jam kemudian, di kantor manajer keamanan, Susyayu melihat ketiga komputer baru berkonfigurasi tinggi dan semua perlengkapan kantor di meja di depannya, terasa seperti mimpi. Dulu saya bekerja sebagai asisten di bagian penjualan, alangkah baiknya jika memiliki komputer desktop biasa. Tapi sekarang saya punya 3 komputer yang saya gunakan secara bergantian. Saya juga seorang asisten gaji. Ketika dia bekerja sebagai asisten di departemen penjualan, Susyayu harus melihat ekspresi para pemimpinnya dan bahkan karyawan seniornya setiap hari, dan bekerja dengan hati-hati, karena takut membuat kesalahan dan dipecat. Saat saya mengunjungi departemen keamanan bersama Liu Wenjing barusan, dari penjaga keamanan hingga direktur departemen, saya mengetahui bahwa Susyayu adalah asisten baru Qin Ming. Mereka semua sopan padanya, bahkan menyanjungnya, membuatnya merasa seperti melayang di awan, bangga. Rasa puas muncul secara spontan. Setelah berganti pemimpin departemen, Susyayu sepertinya telah melangkah dari neraka ke surga, yang membuatnya tidak dapat beradaptasi untuk sementara waktu. Saudara Qin, pekerjaan apa yang akan menjadi tanggung jawab saya di masa depan? Setelah membereskan mejanya, Susyayu menyeka keringat di dahinya dan berbalik untuk bertanya. Ayo lakukan ini. Mulai sekarang, Wenjing akan bertanggung jawab atas pekerjaan internal departemen. Xiao Yue akan bertanggung jawab atas komunikasi dan hubungan dengan berbagai departemen. Kalian berdua akan saling melengkapi, secara internal dan eksternal. Sementara dan merasa bahwa Liu Wenjing memiliki kepribadian yang tenang. Dia pendiam dan lebih cocok untuk pekerjaan administrasi seperti mengatur materi, sedangkan Susyayu memiliki kepribadian yang lincah dan cocok untuk hubungan eksternal. Oke, saya berjanji untuk bekerja keras. Untuk membalas dukungan Qin Ming, Susyayu memutuskan untuk mencapai prestasi dan menunjukkannya kepada Qin Ming. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, dan Susyayu buru-buru membuka pintu, hanya untuk melihat kecantikan seksi, dewasa, dan mempesona dalam pakaian profesional di luar pintu. Halo, apa yang bisa saya bantu? Apakah manajer Qin ada di sini? Saya mencari dia. Saudari Bai. Melihat keindahan di luar pintu, Liu Wenjing bergegas dan memperkenalkan dengan antusias, Xiao Yue, ini Direktur Bai dari Sekretariat Presiden. Dia memiliki hubungan yang baik dengan saudara Qin. Halo, Direktur Bai. Sekretariat Presiden adalah tempat yang diimpikan oleh semua sekretaris perusahaan, dan Su Xiaoyue tidak terkecuali. Dia berkata dengan hormat, saya asisten baru manajer Qin, Su Xiaoyue. Saya berharap Direktur Bai akan melakukannya, jaga aku baik-baik. Halo. Bai Linglong tersenyum dan berkata, dengan manajer Qin, Dewa yang Agung, menjagamu, kamu tidak membutuhkan aku. Kunjungan besar Direktur Bai telah membuat Departemen Keamanan kami bersinar. Mohon maafkan saya karena melewatkan sambutan. Jangan angkat topi padaku. Aku di sini untuk berbicara denganmu atas perintah tuanku. Mari kita bahas detailnya di ruang resepsi. Ternyata Direktur Bai membawakan pedang Sangfang. Beraninya aku mengabaikannya. Aku akan mengundangmu ke sini. Qin Ming bercanda dan datang ke ruang resepsi bersama Bai Linglong. Setelah duduk, Bai Linglong mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Qin Ming dengan sungguh-sungguh. Ini adalah itinerari perjalanan tuanku ke Paris, Prancis. Mohon dipahami terlebih dahulu. Demi keselamatan tuanku, tidak boleh bocor. Qin Ming bertanya, rencana perjalanan tuanku seharusnya diserahkan kepada saya oleh asistennya Sialan. Bagaimana bisa sampai ke tangan Anda? Saya juga sekretaris presiden. Tidak ada salahnya menyerahkannya kepada Anda. Apakah Anda ingin melihat gadis cantik Sialan tetapi bukan saya? Sebenarnya, aku ingin menemukanmu sekarang. Aku sangat merindukanmu setelah tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Aku tidak menyangka kita memiliki hubungan yang baik. Aku merindukanmu, jadi kamu berinisiatif untuk datang ke rumahku. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Bai Linglong memutar matanya dengan genit, lidah halus, jangan coba-coba menipuku dengan kata-kata manis seperti itu. Ini lebih seperti menipu asisten sekretaris kecilmu. Saya mengatakan kebenaran dari lubuk hati saya. Langit dan bumi dapat belajar darinya, dan matahari dan bulan adalah saksinya. Jika saya mengatakan sesuatu yang salah, langit akan menyambar dengan 5 guntur. Mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dan berkata seperti sedang mengumpat. Aku lebih suka percaya bahwa ada hantu di dunia ini daripada percaya pada mulut buruk seorang pria. Bai Linglong berkata seolah adiknya tidak mudah ditipu, tapi, kakak bisa memberimu kesempatan untuk pamer. Kesempatan apa? Saya akan memanfaatkannya dengan serius dan bekerja dengan baik. Kata Qin Ming tersanjung. Pergelangan kakiku masih sedikit sakit. Bukankah kamu meremasnya dengan baik untukku? Kamu tidak pandai dalam hal itu. Saat dia mengatakan itu, Bai Linglong melepas sepatu hak tingginya yang indah, memperlihatkan salah satu kakinya yang indah dan melengkung ke udara, lalu mengangkatnya. Dia meletakkan tangannya di kaki Qin Ming tanpa rasa hormat. Ini adalah kesempatan yang diberikan kakakku padamu. Lebih dari setengah bulan telah berlalu, dan pergelangan kakimu masih sakit.
Bukankah mungkin? Qin Ming meraih kaki indah Bai Linglong dengan ragu dan mengelus pergelangan kaki itu beberapa kali tulang. Sudut mulutnya tidak bisa menahan senyuman jahat, dan dia berkata sambil bercanda, "Saudari Bai, pengaturan perjalanan yang kamu buat untuk mengirim Tuan Bu itu palsu, tapi memintaku untuk mencubit kakimu adalah hal yang nyata, kan?" Setelah niatnya diketahui, ekspresi Bai Linglong tetap tidak berubah, jantungnya tidak berdetak, dan dia menunjukkan tampilan yang menawan dan menawan. "Kenapa? Kakakmu memintamu untuk mencubit kakimu, dan kamu masih tidak senang?" "Bukannya aku tidak senang, tapi kapan kuli bebasku akan menjadi pemimpin?" kata Qin Ming dengan wajah pahit. "Saat adikku menemukan pria yang baik untuk dinikahi, aku tidak akan membutuhkanmu lagi." Bai Linglong mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum manis. "Ya, bagus sekali. Saya berharap Sister Bai segera menikah." Qin Ming berkata dengan gembira seolah dia akan merasa lega. "Apakah kamu benar-benar menantikan aku segera menikah?" Bai Linglong berkata dengan nada lemah, menunjukkan ekspresi kebencian seperti wanita yang sangat kesal. "Apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan?" "Omong kosong, tentu saja aku harus mendengarkan kebenarannya. Sejujurnya, aku tidak menyangka seseorang secantik kakak Bai akan menikah dan jatuh ke pelukan orang lain. Kurasa pengantin prianya bukan aku di hari kamu menikah, jadi aku pasti akan menangis," kata Qin Ming dengan serius. "Kamu masih memiliki hati nurani." Kata-kata ini terdengar di telinga Bai Linglong, dan ada rasa manis di hatinya, tetapi kebencian di wajahnya bahkan lebih kuat. "Mungkin aku benar-benar akan segera menikah." "Bukan." Qin Ming bisa merasakan bahwa Bai Linglong menunjukkan perasaannya yang sebenarnya dan tidak bercanda, dan hatinya tiba-tiba terasa sedih. "Kapan kamu menemukan pasangan nikahmu?" "Bawa dia besok." "Tidak, malam ini untuk aku lihat. Aku berjanji akan mematahkan kaki ketiganya. Itu diatur untukku oleh keluargaku. Kemungkinan besar pernikahan ini tidak bisa dihindari. Keluarga pihak lain kaya dan berkuasa. Saat aku menikah, aku pasti akan mengundurkan diri dan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu untuk menghidupi keluargaku. Suami dan membesarkan anak-anak." Bai Linglong berkata dengan sedih. "Sial, umur kita sekarang berapa? Perjodohan masih dilakukan. Jika kamu tidak menyukainya, tidak ada yang memaksamu untuk menikah," kata Qin Ming dengan marah. Bai Linglong meratap, "Banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendalimu. Pernikahan ini telah lama disebutkan dalam keluargaku. Aku datang ke kota Donghai untuk melarikan diri dari pernikahan tersebut. Siapa yang pernah berpikir untuk bertemu dengan orang yang tidak baik seperti Meng Bowei? Siapa yang tidak punya hati nurani? Sobat, kamu telah menunda masa muda saudara perempuanku. Aku tidak tahu dari mana keluargaku mendapat berita tentang penjara Meng Bowei. Baru-baru ini, mereka mendesakku untuk pulang dan menikah. Jika aku jangan kembali, keluargaku akan mengirim seseorang untuk menangkapku. Ketika saatnya tiba aku bahkan tidak akan bisa bersembunyi." "Tunggu sebentar, Saudari Bai, di mana kampung halamanmu? Apa yang terjadi di rumah?" Qin Ming tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengenal Bai Linglong begitu lama dan masih belum mengetahui situasi keluarga Bai Linglong. "Keluarga saya ada di ibu kota, dan saya memiliki latar belakang keluarga tertentu, tetapi itu hanya dapat dianggap sebagai keluarga kecil kelas 3 di ibu kota. Orang yang ingin saya nikahi adalah putra kedua dari keluarga Yang, seorang kelas 1. Keluarga di ibu kota. Keluarga Bai memiliki harapan yang tinggi untuk pernikahan ini, tetapi saya hanya menjadi korban pernikahan keluarga." Bai Linglong menertawakan dirinya sendiri, merasakan sakit yang tak terkatakan di hatinya. Dia telah bersembunyi di luar selama 3 tahun, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari nasibnya. Keluarganya sedang terburu-buru baru-baru ini, dan mereka bahkan mungkin mengirim seseorang untuk membawanya kembali kapan saja. Dia berada di bawah banyak tekanan dan tidak punya pilihan selain mengeluh kepada Qin Ming. "Saudari Bai, jika kamu tidak ingin menikah, aku dapat membantumu," kata Qin Ming dengan serius. "Bagaimana kamu bisa membantuku?" "Menikahlah denganku." Bai Linglong bertanya penuh harap. Dia menemukan bahwa dia telah sedikit jatuh cinta pada Qin Ming. Jika dia menikah dengan Qin Ming, dia akan bersedia melakukannya. "Ini." Qin Ming ragu-ragu sejenak dan berkata perlahan, "Saudari Bai, aku tidak ingin berbohong padamu. Aku anak yang hilang. Hatiku masih berkeliaran di luar dan aku tidak berpikir untuk memulai sebuah keluarga. Saya merasa bahwa saya bukan orang yang berdedikasi dan baik. Peristiwa besar dalam hidup seperti pernikahan masih jauh bagi saya, tetapi saya dapat membantu Anda dengan cara lain." Kata-kata Qin Ming sangat jelas. Bai Linglong merasa kecewa dan berpura-pura acuh tak acuh, "Aku bercanda. Kamu ingin menikah denganku, tapi aku belum akan menikahimu." Sepertinya saya bersikap sentimental. Qin Ming tersenyum pahit, "Jika Anda membutuhkan bantuan saya, tanyakan saja. Saat Anda dan Tuan Bu kembali dari Prancis, saya pasti akan pulang. Jika waktunya tiba, Anda akan menemani saya kembali. Tergantung Anda apakah Anda dapat membantu saya menghentikan pernikahan." Berbicara tentang ini, Bai Linglong bersembunyi rasa sakit di hatinya. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum seperti bunga, "Sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu, aku akan mentraktirmu makan malam malam ini. Saya khawatir tidak malam ini. Teman-teman saya akan datang ke kota Donghai.
Saya harus mengantar mereka malam ini. Bai Linglong mengeluh, kamu orang yang sibuk. Aku harus membuat reservasi jika ingin mentraktirmu makan malam. Aku tidak punya waktu malam ini, tapi aku selalu bisa melakukannya besok malam, kan? Besok malam tidak masalah. Janji Qin Ming. Oke, itu saja, mari kita nikmati untuk terakhir kalinya, saudari. Setelah mengatakan itu, Bai Linglong memejamkan mata indahnya, bersandar di sandaran, dan berkonsentrasi menikmati pijatan kaki Qin Ming. Memegang kaki hangat Bai Linglong di tangannya, kaki indah Bai Huahua tanpa stoking menjuntai di depan matanya, tetapi Qin Ming tidak memiliki pikiran yang mengganggu, memikirkan bagaimana membantu Bai Linglong menyelesaikan masalah pemutusan pertunangan. Saat ini, cara terbaik yang terpikir olehnya adalah dengan mengebiri pasangan nikah Bai Linglong. Jika dia tidak bisa menjadi laki-laki, tentu saja dia tidak akan bisa menikah. Pilihan terbaik adalah menikahinya seperti yang dikatakan Bai Linglong, dalam hal ini, pihak lain akan menyerah, tetapi Qin Ming tidak ingin menyerahkan seluruh hutan demi sebatang pohon. Mungkin karena Bai Linglong khawatir tentang pernikahannya baru-baru ini dan kelelahan mental dan fisik. Qin Ming meremas kakinya dan benar-benar tertidur sambil bersandar di kursi. Qin Ming perlahan meletakkan kaki indah Bai Linglong, menemukan jas, dengan lembut mengenakannya, lalu berjalan keluar. Mencicit. Pintunya tertutup, tapi Bai Linglong perlahan membuka matanya, kebencian muncul di matanya yang indah. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu memiliki hati seorang pencuri atau keberanian seorang pencuri, atau kamu hanya bodoh. Kamu biasanya menunjukkan banyak keceriaan, tetapi kamu mundur pada saat kritis. Kamu acuh tak acuh meskipun aku sudah datang ke rumahku. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengorbankan diriku sendiri? Bab 226. Ayo, kakak dan adik ipar, kita bersulang. Kita tidak akan pulang sampai kita mabuk. Sore harinya, Qin Ming berlatih untuk naga hitam dan naga putih di klub teratai merah. Mereka memiliki tugas yang belum selesai di Afrika dan tidak bisa tinggal di kota Donghai untuk waktu yang lama. Dan Hei Long juga memanggil Rose cantik yang baru saja dia ambil. Qin Ming, Bai Long, dan Situ Honglian juga minum banyak anggur sambil mengganti gelas. Rose awalnya adalah wanita Chao Sanxiong, tapi meskipun Chao Sanxiong terlihat kuat dan tangguh di luar, dia sebenarnya hanya berjalan-jalan. Dia selalu menggunakan mawar untuk menutupi penampilan, dan paling banyak dia kecanduan kerajinan tangan. Terlebih lagi, Chao Sanxiong telah meminta penguasa neraka untuk melapor, dan Rose tentu saja tidak akan gantung diri di pohon. Ditambah lagi Hei Long ahli dalam menggoda gadis, jadi mudah untuk berhasil. Keduanya hanya bertemu satu hari, jadi Hei Long tentu saja tidak akan memberitahu Rose identitas aslinya, hanya mengatakan bahwa dia sedang melakukan bisnis di luar negeri. Kakak ipar, aku mungkin tidak bisa kembali selama 2 atau 3 bulan setelah aku pergi ke luar negeri kali ini. Tolong bantu aku merawat Rose. Dia tidak bisa lagi kembali ke geng burung. Kamu bisa mengatur sesuatu untuk dia. Melihat bahwa kami memiliki hubungan dekat dan demi mengambil mawar untuk pertama kalinya, naga hitam bertanya. Tidak masalah. Situ Honglian langsung setuju, Sister Rose, pekerjaan apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak memiliki pekerjaan tertentu yang ingin saya lakukan. Sister Honglian dapat mengaturnya untuk saya dengan santai, kata Mei Gui tanpa bertanya. Ayo lakukan ini. Kamu akan menjadi mandor di klub Honglian untuk saat ini. Mandor asli, Xiao Zhao, telah mengundurkan diri dan ada kekurangan orang. Aku akan menyusahkanmu dulu. Rose memiliki penampilan yang cantik dan kecantikan yang luar biasa. Situ Honglian merasa agak canggung membiarkannya menjadi mandor. Saya merasa dirugikan, namun saat ini tidak ada pekerjaan lain yang cocok. Terima kasih, Suster Honglian karena telah menerimaku. Pantas saja aku tidak melihat gadis itu Xiao Zhao beberapa hari terakhir ini. Ternyata dia mengundurkan diri. Qin Ming tidak bisa tidak mengingat adegan di benaknya ketika Xiao Zhao membunuh Xiao Zhao ketika dia membantu Situ Honglian menangkap geng macan hitam. Dia sangat mengagumi wanita seperti ini yang berani mencintai dan membenci. Makan itu berlangsung hingga tengah malam. Situ Honglian dan Mei Mei sama-sama mabuk, lalu mereka bubar. Sesampainya di ruang tamu di lantai paling atas, Situ Honglian langsung menuju kamar mandi, memeluk toilet dan muntah. Dia belum pernah minum anggur sebanyak itu sebelumnya, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Bilas mulutmu dan sadarlah. Qin Ming menyerahkan sebotol air mineral dan mengeluh, ini semua salah Lao Hei dan Rose. Mereka tidur satu sama lain. Mereka bergiliran memanggangmu. Kamu juga jujur, adil saja. Minum. Bukankah itu hanya untuk memberimu wajah? Siapa yang menjadikan Lao Hei sebagai saudaramu? Jika aku tidak minum, itu tidak sopan. Bagaimana aku bisa bertingkah seperti saudara ipar di masa depan? Situ Honglian berdiri, berbau alkohol. Tubuh halus siang-siang jatuh ke pelukan Qin Ming selembut tidak ada tulang. Qin Ming membantu Situ Honglian keluar dari kamar mandi dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kamu diberi ekstasi oleh Lao Hei. Dia memanggilmu saudara ipar setiap saat. Kamu sangat cantik sehingga kamu tidak dapat menemukannya lagi, kanan? Aku suka gelar ini. Bukankah aku adik iparnya? Situ Honglian berkata dengan menawan dan dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Ya, karena kamu adalah kakak ipar tertua,
kamu juga harus mengambil tanggung jawab sebagai kakak ipar tertua, kan? Mengikuti kata-kata tersebut, Qin Ming memeluk Situ Honglian, dan keduanya jatuh tempat tidur bersama. Situ Honglian bukan lagi seorang gadis kecil yang acuh tak acuh terhadap dunia, dia mengangkat kepalanya dengan kooperatif dan melingkarkan kedua lengan giok lembutnya di leher Qin Ming, menunggu badai. Namun, Qin Ming menghentikan langkah selanjutnya dan berkata, suara apa yang kamu dengar? Situ Honglian menajamkan telinganya dan mendengarkan, kecuali suara mobil di luar, tidak ada suara khusus. Dengarkan baik-baik lagi. Situ Honglian mendengarkan beberapa detik lagi, tetapi masih tidak mendengar suara khusus apapun. Tidak bisakah kamu mendengar teriakan di sebelah? Orang ini, Lao Hei, benar-benar tidak tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan. Telinga macam apa yang kamu punya? Kamar pribadi telah kedap suara secara khusus, dan kamu benar-benar dapat mendengar ini. Situ Honglian segera memahami suara yang diminta Qin Ming untuk didengarkannya, dan bercanda, saya pikir kamu harus berhenti istirahat dan berbaring di dinding untuk mendengarkan. Dapatkan dalam satu malam. Saya mendengar bahwa Anda harus tinggal sendirian di kamar kosong sepanjang malam. Demi kebahagiaan Anda, saya harus mulai bekerja. Qin Ming terkekeh, dengan sedikit kejahatan di sudut mulutnya. Keesokan paginya, Qin Ming, Situ Honglian, dan Mei Gui mengirim Hei Long dan Bai Long ke Bandara Internasional Donghai. Agar tidak menarik perhatian, pembunuh si Jue yang bergabung dengan tentara bayaran Kuanglong tidak bergabung dengan mereka berdua, melainkan naik pesawat secara terpisah. Ross tampaknya telah mengembangkan perasaan terhadap naga hitam dan enggan untuk pergi. Dia melihat punggung naga hitam menghilang di gerbang keberangkatan, diam-diam meneteskan air mata kristal. Seperti kata pepatah, mereka yang terobsesi dengan pihak berwenang dapat melihat dengan jelas bahwa Hei Long hanya bermain-main dengan Ross. Saat Hei Long kembali ke China lain kali, belum pasti apakah dia akan mengenali Ross, tapi dia tidak tahu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lao Hei dan Lao Bai, Qin Ming dan tiga lainnya berjalan keluar dari ruang tunggu dan bersiap untuk mengambil mobil. Mereka melihat sekelompok orang menyaksikan kegembiraan tidak jauh dari situ. Pergilah, pengemis bau, apakah kamu mampu membayar untuk mengotori pakaian tuan muda? Seorang pria tampan yang mengenakan pakaian casual designer, berpakaian bagus, dan terlihat seperti orang kaya sedang menendang dan memukuli orang tua. Pakaian lelaki tua itu kusut dan kotor, dan rambutnya beruban. Dia memegangi kepalanya dengan tangannya dan jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Ada banyak orang yang menyaksikan kegembiraan itu berdiri di dekatnya, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk menghentikannya. Mengalahkan orang tua itu, apakah kamu masih bukan manusia? Qin Ming tidak tahan. Dia bergegas maju seperti embusan angin, meraih leher tuan muda dan membuangnya. Tuan muda itu terhuyung beberapa langkah, menjadi tidak stabil dan jatuh ke tanah. Orang tua, apa kabar? Qin Ming membungkuk dan dengan hati-hati membantu orang tua itu berdiri. Tidak ada yang serius. Terima kasih, anak muda. Orang tua itu berkata dengan enggan dengan ekspresi menyakitkan. Saya melihat Anda terluka parah, izinkan saya membawa Anda ke rumah sakit. Kata Qin Ming dengan prihatin. Dia tidak berpikir dia adalah orang baik, tetapi karena dia mengalami hal seperti itu, dia tidak bisa mengabaikannya. Tidak perlu ke rumah sakit, saya sebenarnya tidak punya pekerjaan serius. Orang tua itu biasanya mencari nafkah dan hidup dalam kemiskinan. Sialan. Tuan muda itu terlempar dengan parah. Dia bangkit, meludah dengan keras, menunjuk ke arah Qin Ming dan berteriak, "Nak, kamu berani memukulku, kamu menungguku." Setelah mengatakan itu, tuan muda mengeluarkan ponselnya dan ingin memanggil polisi. Dia mendongak dan melihat sebuah mobil polisi listrik mendekat untuk menjaga ketertiban di bandara, dan buru-buru bergegas menemuinya. Kamerat polisi, seseorang melakukan pembunuhan di jalan dan memukuli saya. Anda harus menangkap penjahat ini dan membawanya ke pengadilan. Saya kenal Direktur Biro Keamanan Umum Kota Donghai Anda. Jika Anda tidak menangkapnya, saya akan menuduh Anda pilih kasih. Kedua polisi di dalam mobil itu mengerutkan kening, mengetahui bahwa mereka sedang bertemu dengan seorang playboy generasi kedua yang kaya, dan mereka cukup tidak puas dengan sikap suka memerintah tuan muda tersebut. Qin Ming diam-diam mencibir, "Kamu begitu sombong. Kamu memukul seseorang dan berani meminta komentar polisi. Apa yang terjadi?" Polisi keluar dari mobil dan maju dan bertanya. Dia memukuli lelaki tua ini di depan umum, semua orang yang hadir bisa bersaksi. Suamiku tidak tahan, jadi dia menghentikannya dan mendorongnya ke samping. Sebelum Qin Ming dapat berbicara, Situ Honglian berkata dengan marah, dia membingungkan benar dan salah. Gigit kembali. Pengemis bau ini tidak memiliki penglihatan. Dia menabrakku terlebih dahulu dan menodai pakaianku. Apakah salah jika aku memberinya pelajaran? Tuan muda berkata dengan arogan, sebaliknya, kamu tidak peduli dengan kecerobohan dan baru saja memukulku ketika kamu muncul. Kamu pikir akulah yang harus memberimu pelajaran. Apakah tuan muda begitu mudah ditindas? Setelah mengatakan ini, tuan muda memandang kedua polisi itu dan berkata dengan tidak sabar, kalian berdua, jangan bicara omong kosong dengan preman seperti itu. Tangkap dia secepatnya. Saya akan mengirim pengacara untuk menuntutnya nanti. Apakah masih masuk akal untuk mengalahkan orang tua? Siapa dia? Pemuda itu mengenakan pakaian bermerek. Sepertinya dia berasal dari keluarga kaya.
Kalau tidak, dia tidak akan berani mendominasi. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang memungut kain bisa melawan generasi kedua yang begitu kaya? Tanda tanya. Pemukulan ini pasti akan sia-sia. Hei, akhir-akhir ini kamu harus kaya atau berkuasa, kalau tidak kamu hanya bisa berpura-pura menjadi cucu. Suara-suara penonton yang menunjuk dan berbicara sampai ke telinga kedua polisi tersebut. Bersama dengan keterangan pihak-pihak terkait, mereka pada dasarnya memahami apa yang sedang terjadi. Ini masalah besar. Menurutku, kalian berdua harus mengambil langkah mundur dan mengubah masalah besar menjadi masalah sepele. Tidak. Qin Ming dan Tuan Muda keberatan secara serempak. Dalam pandangan Qin Ming, pemuda kaya ini terlalu sombong, dan dia harus menahan diri untuk mencari keadilan bagi orang tua itu. Kalian berdua tuli, apa kalian tidak mendengarku dengan jelas? Tuan muda itu berteriak kepada kedua polisi itu dengan nada yang sangat marah, saya ingin kalian segera menangkap orang ini, jika tidak, saya akan segera memanggil Direktur Biro Umum kalian. Titik. Di telepon, aku sudah bilang padamu bahwa kalian berdua melanggar hukum demi keuntungan pribadi dan mengabaikan tugasmu. Dan kamu nak. Setelah memarahi polisi itu, tuan muda itu memandang Qin Ming dan berkata dengan arogan, nak, tahukah kamu siapa aku? Salah satu rambutku lebih berharga daripada nyawamu. Beraninya kamu memukulku. Bersiaplah untuk masuk penjara. Jika saya tidak mengurungmu, kamu bahkan tidak akan berpikir untuk keluar selama 3-5 tahun. Mendengar hal tersebut, belum lagi si Tu Honglian, bahkan kedua polisi tersebut ingin menamparkan wajah pemuda tersebut. Kamu ingin memenjarakanku karena kamu tidak memiliki kemampuan. Qin Ming mencibir dengan nada menghina, aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu mengalahkan orang tua ini dan tidak membayar biaya pengobatan, kamu tidak bisa kemana-mana. Nak, kamu masih berani memarahiku. Baiklah, tunggu saja aku. Pemuda itu tertawa marah, dan ketika kedua polisi itu tidak berbuat apa-apa, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Saya akan menelepon Direktur Liao dari kantor polisi sekarang. Tidak ada di antara Anda yang bisa melarikan diri. Kamu pengecut, kamu tahu cara menelepon seseorang ketika sesuatu terjadi, sungguh bajingan. Qin Ming merasa kesal dan konyol, jadi dia menamparnya dan menjatuhkan ponsel tuan muda itu. Bang! Ponsel itu jatuh ke tanah, dan layarnya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Palsu, kamu berani menyerangku. Tuan muda itu sangat marah karena dia baru saja diusir oleh Qin Ming. Dia telah melihat bahwa Qin Ming kuat dan ingin melawan, tetapi dia takut dia tidak akan melakukannya mampu mengalahkan Qin Ming. Kedua polisi itu berteriak, apakah kalian berdua buta? Apakah kalian tidak melihat dia memukuli saya? Saya akan memberi kalian berdua kesempatan terakhir untuk segera menangkapnya. Apakah dia memukulmu? Kami tidak melihatnya, kata polisi itu dengan wajah datar, diam-diam bertepuk tangan, jika tidak di depan banyak orang, kami semua pasti ingin memukulmu. Bersambung.